Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada segenap jajaran direksi yang kami hormati, seluruh karyawan dan staf Rumah Sakit Islam Klaten yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat nikmatnya. Kali ini kita bisa bertemu dalam kajian Islam dan kita bersyukur kita diberi keimanan Islam dan kita bersyukur juga diberi kesehatan untuk bisa melaksanakan aktivitas kita. Dan kita merasa bersyukur bahwa di tempat kita, negara kita ini, pandemi COVID mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ini tentu atas usaha kita bersama, baik pemerintah, masyarakat maupun lembaga-lembaga kesehatan yang telah berikhtiar dengan segala upaya. Namun begitu, kita tidak melupakan dengan yang disebut kekuatan doa. Bapak Ibu kaum muslimin, segenap keluarga besar Rumah Sakit Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala Allah aidan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita sebagai hamba Allah agar senantiasa memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjamin doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Ayat ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah karena memang Allah Maha mengabulkan doa. Dan Allah memberikan hak kepada kita sebagai hamba, sebagai orang yang beriman untuk menentukan cita-citanya, menentukan keinginannya, membuat rencana-rencana dan apa yang dipikirkan itu. Namun semua itu kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai hamba Allah merasa diri kita adalah sangatlah lemah. Kaum muslimin, keluarga besar Rumah Sakit Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang kami sampaikan tadi, bahwasanya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maka ketika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Katakanlah kalau dia minta kepadaku, maka aku akan kabulkan. Namun demikian bahwa syarat dan ketentuan tetaplah berlaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka ketika mereka mematuhi perintah-perintah Allah dan mereka beriman dan yakin kepada Allah SWT, la'allahum yarshudun, maka mereka akan mendapatkan petunjuk, mereka akan mendapatkan jalan keluar
dari apa yang menjadi permohonannya itu. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mau atau istilahnya menyepelekan, meremehkan doa? Tentu mereka akan mendapatkan peringatan dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka termasuk orang-orang yang menyombongkan diri. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya mereka orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk neraka jahanam dengan penuh kehinaan. Kaum muslimin, keluarga besar Rumah Sakit Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwa doa-doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam salah satu riwayat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum tabarakallahu ta'ala hayyun karimun, sesungguhnya Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala itu pemalu dan maha mulia. Saya stahyi min ibadihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyarudda huma sifron. Allah itu malu terhadap hambanya sekiranya hambanya itu menengadahkan tangannya memohon kepada Allah, maka Allah malu untuk mengembalikannya dalam keadaan hampa atau kosong. Karena itu hendaknya kita senantiasa mengisi aktivitas kehidupan kita ini dengan senantiasa berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah juga mengajarkan bagaimana kehidupan kita mulai dari mau tidur sampai bangun tidur, kemudian masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau makan, selesai makan, dan seterusnya. Itu senantiasa diajarkan oleh Rasulullah dengan doa-doa. Nah, ini menunjukkan bahwa doa itu sangatlah penting. Sebagai orang yang beriman, tentu kita senantiasa menyadarkan diri dan bergantung diri pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya kita ini adalah hamba Allah yang hanya mempunyai rencana, keinginan, apa yang kita pikirkan, namun keputusan terakhir, ketentuan terakhir datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memang harus senantiasa berusaha, berikhtiar dengan sekuat tenaga. Namun janganlah kita mengabaikan apa yang namanya doa itu. Bahkan doa itu adalah bagian dari ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u ibadah. Doa itu ibadah. Bahkan dalam riwayat lain katakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu puncaknya ibadah. Karena itu setiap lafal doa yang kita panjatkan itu adalah bagian dari kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap asma Allah yang kita sebut itu, maka Allah akan bersama kita. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis qudsi, Allah SWT berfirman, ana ma'ahu hina yadhkuruni, aku akan bersama hambaku sekiranya hambaku itu menyebut namaku. Rahmat Allah akan senantiasa bersama kita ketika kita menyebut nama Allah. Bahkan doa walaupun itu mungkin ringan, sesuatu perbuatan yang tidaklah berat, tapi itu merupakan suatu perbuatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akramu 'alallahi minad du'a. Tiadalah sesuatu perbuatan yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Karena itu, marilah saudara sekalian, kaum muslimin muslimat, keluarga besar
rumah sakit Islam yang dirahmati Allah SWT, di dalam kita beraktivitas, apalagi berkaitan dengan sesama umat manusia, kita menjalankan tugas kita awali dan senantiasa kita menyebut nama Allah untuk senantiasa mohon pertolongan ketika kita melayani, merawat, atau bahkan memberikan obat, menyuntik, dan seterusnya. Nantiasa kita mohon pertolongan dari Allah SWT agar apa yang menjadi tujuan mengobati, bisa menyembuhkan, itu dapat dikabulkan oleh Allah SWT. Karena pada dasarnya obat, dokter itu adalah wasilah, sedangkan keputusan kesembuhan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam firman-Nya, wa idza maritu fahuwa yashfin, maka ketika aku sakit, maka hanya Allah lah yang menyembuhkannya. Kaum muslimin, keluarga besar Rumah Sakit Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa juga merupakan senjata bagi orang yang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang yang beriman. Banyak sekali contoh bagaimana Allah telah memberikan pertolongan pada orang-orang yang beriman. Ketika Rasulullah SAW baru mengembangkan Islam, dihadapkan dengan tantangan yang begitu berat antara hidup dan mati. Peristiwa Perang Badar ini menunjukkan betapa hebatnya kekuatan doa. Sebelum terjadi peperangan itu, Rasulullah memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena secara zahir kekuatan kaum muslimin waktu itu jauh daripada kekuatan kaum musyrikin Mekah, yang mana jumlahnya hanya sekitar 300-an pasukan dengan peralatan seadanya, sedangkan pasukan musuh lebih daripada 1.000 dengan perlengkapan dan kendaraan yang lebih komplit. Namun atas doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mampu menangkan kaum muslimin. Begitu banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan bagaimana kekuatan doa itu sangatlah luar biasa. Dalam satu riwayat di situ diceritakan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki masjid yang waktu itu memang bukan waktunya sholat, ada seorang sahabat Ansor yang bernama Abu Umamah. Abu Umamah ini duduk merenung dengan tatapan mata yang kosong. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Hai Abu Umamah, apa yang sedang terjadi kepadamu?" Kemudian Abu Umamah menjawab, "Ya Rasul, saya ini sedang sedih karena saya terlilit banyak hutang." Kemudian oleh Rasulullah diberilah perkataan doa, "Maukah engkau aku beri doa?" Kemudian Abu Umamah menjawab, "Dengan senang hati ya Rasulullah." Kemudian diajarkanlah doa, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal bukhli wal jubn, wa a'udzubika min ghalabati taini wa qahri rijal." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil dan pengecut. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang dan tekanan orang yang berbuat zalim. Kaum muslimin, keluarga besar Rumah Sakit Islam Klaten yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah betapa kekuatan doa itu sangatlah luar biasa, dan Allah menjamin akan mengabulkan doa-doa itu. Sekiranya doa kita sebagaimana satu riwayat, tidaklah seorang kaum muslimin itu berdoa yang mana doanya tidak berisi dengan satu hal yang dosa atau memutuskan tali silaturahim, maka Allah pasti akan mengabulkan doa itu. Di dalam 3 keadaan.
Bisa jadi doa itu segera dikabulkan di dunia ini, atau doa itu menjadi simpanan besok di akhirat, atau doa itu menjadi keselamatan atau terhindarnya keburukan yang akan kita alami. Karena itu marilah kita hendaknya memperbanyak doa. Ketika mendengar itu, para sahabat mengatakan, tukassir doa, maka aku akan perbanyak doa. Kemudian jawab oleh Rasulullah, Allahu Aksar, Allah akan memperbanyak pengabulannya. Maka dengan demikian, maka selain kita senantiasa berikhtiar menjalankan tugas-tugas kita sebagai mungkin tenaga kesehatan, sebagai dokter, perawat, ataupun karyawan, kita laksanakanlah secara profesional dengan disiplin penuh dengan kesungguhan. Namun jangan lupa kita senantiasa berdoa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, keluarga besar Rumah Sakit Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa adab ketika kita berdoa supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, hendaklah kita lakukan doa ini dengan penuh keikhlasan. Fa'buduhu mukhlishina lahuddin, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian awalilah doa itu dengan memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baca sholawat. Kemudian seriuslah dengan berdoa dan yakin bahwa doa itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga hendaklah kita hati-hati di dalam mengisi tubuh kita ini, baik makanan, minuman, pakaian kita pakai, kebutuhan kita penuhi itu, hendaklah kita pastikan bahwa itu adalah halalan thayyibah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya kita senantiasa banyak berdoa. Tidak hanya berdoa ketika sedang susah atau sempit, atau mengalami kerugian atau kecelakaan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita lapang, senang, bahagia, hendaklah kita memperbanyak doa. Karena Rasulullah SAW telah mengingatkan pada kita, sekiranya doa-doamu itu ketika sempit, susah, akan dikabulkan oleh Allah SWT, maka tukassiru doa firraha, perbanyaklah doa ketika kalian lapang, ketika kalian bahagia. Kaum muslimin, keluarga besar Rumah Sakit Islam Klaten yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa tentu tidak hanya untuk diri sendiri. Doakanlah keluarga, khususnya orang tua, guru-guru kita, teman-teman kita, dan semuanya kaum muslimin, muslimat. Maka doa itu akan memberikan rahmat kepada kita semuanya, dan doa itu akan juga kembali kepada kita. Dan janganlah kita berbuat yang menyebabkan kita mendapatkan doa orang lain yang itu berakibat tidak baik. Misalnya kita menzalimi orang lain. Karena termasuk doa yang makbul, doa yang tiada hijabnya, adalah doa orang yang terzalimi. Rasulullah mengingatkan kepada kita, ittaqu doa al-madlum, berhati-hatilah terhadap doanya orang yang terzalimi. Wa in kana kafiran, meskipun dia itu seorang yang kafir, meskipun dia non muslim. Karena fa innahu laisa dunaha hijabun, karena di dalam doanya itu tidak ada hijab bagi orang yang terzalimi. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bisa berbuat baik kepada semuanya, dan itu bagian dari wasilah kita akan terkabulnya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan senantiasa mengiringi aktivitas kita baik di rumah maupun kerja kita di rumah sakit yang sangat baik ini, di samping
diniatkan untuk bisa membantu sesama manusia, maka ini adalah dengan berdoa bagian dari ibadah, dan apa yang menjadi doa kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita termasuk orang-orang yang yakin dan tidak meremehkan doa, tidak malas untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan bagian cerminan bagi orang-orang yang beriman. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.